Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan juga terima kasih sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar masih permasalahan pada tulang ekor. Jadi ada terkait fungsi dari tulang ekor yang akan kami bahas pada video kali ini. Nama fungsinya ini ialah spine test. Jadi spine test ini untuk memeriksa fungsi dari tulang ekor, apakah mungkin dia ada keterbatasan atau justru mungkin dia bisa dikategorikan hipermobil atau berlebihan gitu fungsinya. Oke, jadi kita langsung saja. Oke, jadi kita boleh memposisikan penderita dalam posisi berdiri tegak ya dalam spine test ini. Kemudian kalau kita melihat penderita itu biasanya kita boleh menarik ataupun juga menyingsingkan sedikit dari pakaiannya. Jadi kita tarik seperti ini. Kemudian kita mencari di mana letak tangan kita. Jadi kita boleh meletakkan tangan kita di bagian tulang ekor, di bagian tengah ya. Jadi kita dapat dari sini tulang koksa ataupun tulang ilium dari samping tulang panggul, kita tarik garis lurus. Nah, sudah dapat garis lurus di sini, kita agak turun sedikit ke bawah, sedikit saja. Nah, sudah dapat seperti ini, kita menginstruksikan untuk mengangkat kaki ke depan. Yuk, angkat kakinya ke depan, ditekuk 90 derajat seperti mau paskibrah. Oke, turun. Nah, jadi kita di sini boleh merasakan apabila adanya keterbatasan pada tulang ekor, biasanya titik yang kita pegang ini dia akan seperti naik turun seperti ini. Jadi apabila ada keterbatasan, dia akan tetap seperti ini. Tetapi apabila tidak ada keterbatasan, dia akan mengikut seperti ini. Jadi akan turun sedikit. Nah, apabila sudah berlebihan, dia itu biasanya terlalu jauh gitu jaraknya kita sampai ke bawah. Jadi jarak antara pegangan kita itu, kalau misalnya normal, dia agak turun sedikit. Kalau misalnya terbatas, dia tetap di sini. Nah, apabila berlebihan, dia akan terasa sangat jauh. Oke, kita ambil lagi garis lurus, kita pegang. Yuk, angkat kaki kanannya. Terus. Oke, turun. Yuk, angkat kaki kirinya. Terus. Turun. Oke. Nah, pada teman saya ini kita mendapati adanya titik yang kita pegang itu turun sedikit. Jadi, itu bisa kita asumsikan bahwasanya ya tulang sakroiliak ataupun tulang bagian dari persendian tulang ekor ini itu normal. Jadi tidak ada keterbatasan ataupun juga permasalahan mungkin terkait kekakuan atau justru mungkin hipermobil atau berlebihan pergerakannya. Nah, apabila di antara teman-teman ada yang memiliki keterbatasan ataupun juga permasalahan kekakuan, yang bisa dilakukan apa sih? Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya. Jadi kita akan memberikan latihannya. Oke, teman-teman, latihan yang akan kita berikan ini ialah single leg bridging with leg raise. Jadi yang kita berikan ini perpaduan antara kombinasi latihan untuk tulang belakang dan juga bagian perut bagian depan. Oke, kita boleh melipat satu kaki seperti ini. Kaki sebelahnya diangkat. Oke, tahan posisi seperti ini. Nah, ini dia posisinya. Seperti ini ya, biar lebih jelas. Oke. Jadi pada posisi seperti ini kita mengangkat pelan-pelan ke atas. Yuk, angkat ke atas. Yes. Turun pelan-pelan. Boleh dilakukan 8-10 kali. Angkat lagi. Jadi latihan ini kita mengisolasi ataupun juga memberi kontraksi pada otot bokong, pada bagian hamstring dan juga pada bagian pinggang ya. Selain daripada pinggang, kita juga memberi kontraksi ataupun juga latihan pada bagian otot pangkal paha dan juga bagian perut. Jadi gerakan ini kurang lebih merangkap dia untuk core kita, yang bisa juga berdampak memiliki benefit untuk kesehatan tulang ekor kita juga. Oke, kemudian ganti. Ya, diangkat lagi. Turun, terus turun, oke, stop. Apabila sudah selesai melakukan latihan seperti itu, kita boleh memberikan peregangan ya. Boleh ditarik kakinya satu persatu, ini lurus. Oke, tarik perlahan ke arah dada.
Apabila tidak ada partner untuk membantu mendorong seperti ini tidak masalah, jadi boleh ditarik sendiri saja seperti ini. Bedanya kita kalau punya partner kita boleh membantu mempush jadi lebih terulur gitu yang ingin kita regangin. Nah setelah ke arah yang bersamaan kita boleh membawa ke arah yang menyerong. Iya. Ditahan ya 10-15 detik, diulangin 2-3 kali. Sekali lagi. Begitu juga dengan sisi yang satunya, boleh ditarik karena dadanya. Oke, ditahan 10-15 detik. Boleh ditarik ke arah sisi yang samping. Iya. Pelan-pelan. Regangin lagi, tarik sekali lagi. Ulangin untuk kedua kalinya. Oke, apa rasanya? Sedikit tertarik ya. Sedikit tertarik, agak ya enak ya, agak nyaman ya. Oke, jadi untuk teman-teman itu beberapa materi ataupun informasi yang bisa kami bagikan seputar mulai dari pemeriksaan, kemudian juga ada pelatihannya juga, dan yang terakhir itu ada stretching yang kami berikan ataupun penguluran untuk memberi kelenturan ya pada bagian yang memiliki masalah ataupun juga gangguan yang sesuai dengan kita bahas tadi. Untuk saran ataupun edukasinya boleh disampaikan oleh teman saya. Untuk masalah tulang ekor ini yang harus dilakukan seperti yang kami praktekkan barusan, itu dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Tujuannya untuk mengurangi nyeri, mencegah terjadi kontraktur ataupun hal-hal yang lain gitu. Dan terus yang kedua, lakukanlah berenang 3 kali seminggu. Tujuannya juga untuk peregangan atau mencegah terjadi kontraktur juga di otot-otot tulang ekor gitu. Dan jika terjadi bengkak ataupun merasa ada gesekan atau geser tulangnya, itu harus dibawa ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi terdekat supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih baik ya, agar kita tahu apa sih kasus atau masalah yang terjadi di tulang ekor, karena kita tidak bisa meraba-raba ataupun menentukan sendiri itu sakitnya apa gitu. Jadi saran saya kunjungi ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi terdekat. Apabila nyeri yang dirasakan itu bukannya malah makin membaik ya, tetapi malah makin berat. Harus diingat apabila nyerinya semakin berat dan tidak kunjung baik atau kunjung reda, harus segera berobat ke klinik ataupun juga ke rumah sakit ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu kondisi teman-teman sendiri. Apabila teman-teman merasa sudah berlarut-larut, setidaknya harus segera berkunjung untuk mendapatkan pengobatan, terutama untuk kesehatan pribadi kita. Jadi semoga video kami membantu. Mudah-mudahan dari video ini kita dapat mengutip banyak manfaat. Share kepada teman-teman yang lain videonya supaya video ini dapat memiliki manfaat juga bagi teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih. Salam fisioterapi.